Pernyataan Muhaimin Iskandar terkait penundaan pemilu 2024 mendapat respon dari sejumlah politisi. Politisi Nasdem Saan Mustafa menilai pernyataan Cak Imin yang justru mengganggu kestabilan ekonomi. Pilkada 2020 menjadi bukti Indonesia dapat melaksanakan pesta demokrasi di tengah pandemi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR itu juga memastikan pernyataan Cak Imin juga tak mengganggu kesolidan partai koalisi pemerintah. Saat menyebut seluruh partai koalisi tetap sepakat terkait tanggal pemilu serentak, yakni pada 14 Februari 2024. Tapi yang jelas bahwa kalau alasannya dalam rangka stabilitas ekonomi, soal pemulihan ekonomi, menurut saya justru itu akan mengganggu proses stabilitas ekonomi dan pemulihan ekonomi. Kita pernah melakukan pemilu di 2020, Desember pilkada, di saat pandemi lagi memuncak, di saat ekonomi kita juga benar-benar terganggu akibat pandemi, tapi justru pilkada itu bisa berjalan dengan baik. Senada dengan Nasdem, politisi PKS Mardani Alisera menilai isu penundaan pemilu sama saja dengan meminta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu jelas bertentangan dengan amanah konstitusi. Ide perpanjangan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Tegas konstitusi kita mengatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Justru berbagai ide perpanjangan jabatan presiden dan lain-lain itu bentuk dari ciri-ciri rezim yang otoriter. Karena kita tegas mengatakan pembatasan jabatan presiden 2 kali saja. Karena itu, ayo semua taat konstitusi. Sementara pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan Muhaimin yang merupakan pimpinan DPR dan ketua umum partai itu sangat berbahaya dan dapat mengganggu iklim demokrasi. Pemilu adalah kegiatan yang menghidupkan ekonomi. Seluruh elemen mulai dari pengusaha hingga peserta pemilu menciptakan kegiatan ekonomi yang justru menguntungkan negara. Saya kira ini pernyataan yang cukup aneh dan berbahaya bagi demokrasi. Bisa kita bayangkan, selevel ketua umum partai dan pimpinan DPR, tidak ada angin dan tidak ada hujan, mengusulkan supaya pemilu itu ditunda. Dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal, alasan ekonomi. Sebagai ketua umum partai, mestinya Caimin itu tahu persis bahwa kalau ada hajatan pemilu maupun pilkada, ekonomi masyarakat itu berdenyut secara otomatis. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu 2024 ditunda selama 1 hingga 2 tahun. Ia beralasan pemilu serentak akan mengganggu kestabilan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin usai bertemu pengusaha UMKM di gedung DPR 23 Februari lalu. Priscila Dauhan, Baramaestro, Jakarta. Jumpa lagi di Opini Budiman. Orang-orang dekat Presiden Jokowi mulai mewacanakan penundaan pemilu 2024. Penundaan pemilu itu sama esensinya dengan keinginan untuk memperpanjang kekuasaan. Memperpanjang kekuasaan presiden, kekuasaan wakil presiden, kekuasaan anggota DPR, kekuasaan anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan juga kekuasaan dari anggota DPRD, kabupaten, provinsi, dan kota. Manuver itu telah membuat republik ini terbelah. Manuver itu melawan konstitusi, menabrak konstitusi. Sebaiknya disudahi saja pikiran-pikiran anti demokrasi itu. Pada bulan Januari, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga mantan tim pemenangan Jokowi Ma'ruf mengatasnamakan pengusaha dan mengatakan bahwa pengusaha minta agar pemilu 2024 ditunda. Siapa sosok pengusaha tidak dijelaskan juga sosok seperti apa. Menyusul kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Muhaimin juga wakil Ketua DPR juga menyuarakan
pemilu ditunda 1 atau 2 tahun. Muhaimin yang aktif berkampanye sebagai calon presiden 2024 mengatasnamakan suara dari pelaku bisnis UMKM yang meminta agar pemilu ditunda. Siapa pelaku bisnis UMKM juga tidak jelas. Menyusul kemudian Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sesuai dengan Munas Golkar menegaskan dan memperjuangkan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Tapi saat berkunjung ke Siak bertemu dengan petani sawit, Airlangga kemudian mendengar aspirasi dari petani sawit yang meminta juga pemilu ditunda karena harga sawitnya sedang bagus. Memang harga sawit sedang bagus karena harga komoditas sawit di dunia sedang bagus meskipun ada kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Bahlil, Muhaimin, Airlangga adalah barisan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa mereka mengusulkan penundaan pemilu 2024? Apakah semata-mata karena elektabilitas Muhaimin dan Airlangga yang juga tidak beranjak naik? Apakah langkah itu memang untuk mencari muka dari Presiden Jokowi? Atau memang ada kekuatan lain yang mengkondisikan agar Muhaimin, agar Bahlil, ataupun Airlangga memunculkan wacana penundaan pemilu? Setelah itu muncul Partai Amanat Nasional, PAN, partai yang dikenal pada era reformasi, yang dikenal sebagai partai yang menggulkan amandemen konstitusi yang berisi pembatasan kekuasaan presiden menjadi 2 periode, justru ikut bersuara, ikut menunda pemilu 2024. Itu disuarakan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan sejumlah alasan pandemi, alasan perang di Ukraina, alasan ekonomi, alasan anggaran pemilu yang tidak ada, dan juga disebut-sebut karena kepuasan presiden yang tinggi. Dalam politik, tidak pernah ada yang kebetulan. Serial pernyataan-pernyataan dari ketua umum partai politik itu mirip dengan apa yang terjadi pada era Orde Baru. Kebulatan tekad dari kelompok-kelompok masyarakat. Pasti ada yang mengorkestrasi. Dalam politik tidak ada juga makan siang gratis, apalagi membawakan isu panas yang melawan konstitusi dan melawan akal sehat rakyat. Membaca portal berita dari CNN.com, ada tulisan di balik wacana penundaan pemilu ada tangan-tangan pemerintah. CNN menulis ada tangan seorang menteri koordinator di kabinet Presiden Jokowi yang ikut menjadi orkestrator wacana penundaan pemilu 2024. Partai politik telah terbelah. Ormas keagamaan punya aspirasi berbeda. PKB, Golkar, dan PAN mendukung penundaan pemilu 2024. Tentunya ada resistensi politik di sana. PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera menolak penundaan pemilu 2024. PDIP disuarakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga menolak gagasan penundaan pemilu 2024. Begitu juga Partai Gerindra, begitu juga Partai Nasdem. Penundaan pemilu melanggar konstitusi. Sejumlah ahli hukum tata negara, ahli ilmu politik juga banyak yang kemudian menunda pemilu karena menabrak konstitusi dan merampas hak rakyat. Kekuasaan itu memang nikmat, kekuasaan itu memang mempesona, kekuasaan itu memang menggentarkan, tetapi juga kekuasaan itu memabukkan. Orang yang sudah menikmati kue kekuasaan atau cipratan sedikit dari kue kekuasaan selalu akan berpikir bagaimana kekuasaan itu bisa dipegangnya selama mungkin. Tapi kadang orang lupa bahwa kekuasaan itu adalah membawa amanah, kekuasaan itu melayani publik. Saya masih ingat ketika pemimpin redaksi bertemu dengan Presiden Jokowi pada 2 Desember 2019 ketika ditanya soal wacana amandemen konstitusi. Presiden mengatakan yang ngomong presiden 3 periode itu artinya 3. 1, ingin menampar muka saya. 2, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka.
Dan ketiga, ingin menjerumuskan. Apakah pembantu presiden ini sedang menampar muka presiden? Apakah sedang mencari muka presiden? Atau sedang menjerumuskan presiden dalam situasi yang agak rumit? Mungkin mereka yang tahu apa di balik itu semua. Tapi amat disayangkan jika lingkaran-lingkaran dekat Presiden Jokowi justru memberikan masukan yang bisa menjerumuskan bangsa ini dalam situasi yang sulit. Ingatlah sejarah politik akhir Orde Baru. Ketua MPR dan Ketua Umum Partai Golkar Harmoko pada waktu itu membujuk Presiden Soeharto untuk maju untuk ke-7 kalinya. Alasannya rakyat masih menghendaki. Betul, Soeharto kemudian terpilih untuk ke-7 kalinya melalui sidang umum MPR. Kemudian terjadi gelombang unjuk rasa. Kemudian Presiden Soeharto berupaya membentuk kabinet reformasi, tapi 14 menterinya kemudian mundur. Dan akibatnya Soeharto pun mundur. Dia menyatakan berhenti sebagai presiden dan kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Karena legitimasinya kurang kuat, kemudian Presiden B.J. Habibie kemudian bersama MPR kemudian mempercepat pemilu. Belajar dari sejarah hitam politik Indonesia. Jangan mengulangi sejarah hitam politik Indonesia untuk memperpanjang kekuasaan. Mengutip harian Kompas, saatnya memang publik mencatat partai-partai politik yang mengambil posisi untuk mengkhianati reformasi. Sebaiknya sudahi saja wacana penundaan pemilu karena melawan konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Konstitusi mengatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa diperpanjang hanya 1 kali. Konstitusi juga menegaskan bahwa pemilu dilangsungkan tiap 5 tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mandiri. Presiden Jokowi bisa mengambil peran untuk menghentikan wacana anti-demokrasi, menghentikan wacana yang menabrak konstitusi. Itu bisa diambil perannya oleh Presiden Jokowi. Ibarat sebuah perjalanan kereta. Kereta pemilu sudah bergerak menuju stasiun Kedaulatan Rakyat pada 14 Februari 2024. Tidaklah perlu perjalanan kereta itu kemudian dihentikan, karena itu bakal merugikan bangsa ini. Jaga akal sehat, mari merawat demokrasi menuju pemilu presiden pada 14 Februari 2024.